mana pertama kali tanam paksa kalau mau? Si tanam paksa itu pertama kali di Pengalengan. Nah, di Pengalengan di 1830 ditanam, panen vanili 1835, 3 tahun kan panen biasanya rata-rata. Itu 1833 ternyata nggak terlalu berhasil. Terus kemudian mereka berubah menanam apa? Menanam kopi. Nah, pada panen pertama 1837 itu panennya besar-besar. Dan setelah itu ya sudah dipaksa untuk menanam kopi lebih di 1.200 hektar selama lebih dari 20 tahun. Dan hasil dari tanam paksa kopi itulah yang membangun banyak hal, membangun Belanda. Itu dari hasil tanam paksa. Bahkan sebenarnya, nah kenapa tadi saya cerita Perang Diponegoro? Perang Diponegoro itu menghabiskan uang sekitar 700 triliun kalau sekarang. Jadi sekelas BLBI. Nah ternyata itu dibayar habis oleh hasil kopi. Nah ini yang kopi sekarang. Nah, jadi di 1870 kemudian terjadi yang namanya privatisasi. Nah, makanya salah satu privatisasi yang terbesar adalah di Pengalengan. Oleh pemerintah Hindia Belanda boleh melakukan privatisasi, boleh menanam kecuali menanam kopi. Makanya kalau kita lihat yang Bosca, yang Pengalengan segala macam itu semua kan rata-rata teh dan yang lain-lain, tidak kopi. Karena kopi waktu itu masih dipegang oleh pemerintah Hindia Belanda. Nah, tahun 25 kopi itu habis. Tahun 21 sebenarnya. 25 benar-benar habis sama sekali kopi. Karena ada kena penyakit namanya penyakit karat. Jadi punah. Nah, dan kopi di Pengalengan itu punah hampir 80 tahun. Jadi baru tahun sekitar 2000 awal mulai ditanam lagi kopi. Sama juga di sini kan? Nah, sama Pak sebenarnya. Jadi tapi cerita yang menarik ini, jadi kopi itu sebenarnya cerita sedih Pak. Nah, kita berpikir bahwa ini kita harus membuat cerita gembira tentang kopi. Nah, salah satunya ya harus kita mulai tahu sejarah, mulai tahu mengapa kita menanam kopi dan sebagainya. Dan sekarang kita melihat kopi ini adalah salah satu komoditas yang cukup besar atau besar sekali, terutama di Jawa Barat. Nah, di Jawa Barat ini kalau kita hitung, itu daerah ketinggian yang di atas 1000 meter itu ada 600.000 hektar. Pegunungannya ada lebih dari 11. Ini gunung ini aja masuk gunung mana Pak? Manglayang. Selalu diklaim Manglayang. Tapi itu di Cimenyan, Cilengkrang nggak mau mengaku itu Manglayang Pak. Pak Herman itu ngomongnya Bukit Unggul itu. Bukit Unggul. Iya, iya, tapi nggak mau dia diklaim sebagai Manglayang. Apalagi diklaim apa Tangkuban Perahu, nggak mau. Tapi masih itu baru satu area saja. Nah, jadi kebetulan waktu itu berapa tahun yang lalu saya dengan teman-teman ya ada di dinas perkebunan, teman-teman dinas perkebunan. Nah, kemudian mengembangkan kopi juga. Nah, tapi kemudian saya melihat ini ya pemerintah kok hanya sekedar bicara apa ya, program, tapi tidak melakukan sesuatu yang langsung action. Nah, terus kemudian baru 2 tahun yang lalu akhirnya saya rada memisahkan diri dari teman-teman grup yang besar itu. Ya udah sekarang kemudian saya nanam di Sinanglaya, kebetulan ada teman Pak Agus itu di Cilengkrang. Ya di Cilengkrang ya, pondok masuk Desa Giri Mekar. Mekar Mani. Bukan Mekar Mani. Giri Mekar. Giri Mekar. Pondok apa Cimahi, Babakan Cimahi. Babakan Cimahi. Cimahi. Enggak pernah kok enak ya. Nah, di situ kemudian saya menemukan Pak Agus ini saya bicara segala macam. Tadinya dia nggak bicara kopi, Pak, bicara yang lain. Jadi waktu itu saya cari ya, ini ada kopi, Pak. Nah, mulai dia cerita tentang kopi. Nah, sampai kemudian
ini petani cerdas sih. Wah, saya bilang Pak, udah kita bikin aja. Kita bikin, saya mengikuti 100% kata-kata dia pembibitannya. Akhirnya dua tahun lalu ya. Kita coba bibitin 60.000. Jadi saya ikutin semua. Itu tadi polybagnya itu bagus itu, ya polybag kecil tadi. Dari 60.000. Nah, kita bibitin 60.000. Saya ikutin. Jadi dia beli bibit kopi yang dari tersertifikasi dari dan ternyata memang boleh dibilang mengikuti proses itu 60.000 lagi. Mungkin nggak ada